Perkenalkan, nama saya Hidayati Kumalasari. Nama saya Vanesha Amelia Putri. Saya Nur Hasanah. Kiki Triandayani. Saya Sanastasia Oktava Simatupang. Nama saya Eka Kurnia Estriani. Perkenalkan, nama saya Fahmi Saifudin Aziz. Roy Riawanul Valentino. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnu Prayuda Sobirin. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan. Saya Alfandi Putra Putra. Mengapa kita perlu mengetahui tentang aplikasi garam dan produksi garam? Garam secara umum diketahui sebagai salah satu bahan pangan penting dan tidak dapat digantikan. Pada kenyataannya, saat ini garam merupakan bahan utama dan bahan bantu yang digunakan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan manusia. Di sini kita akan menunjukkan bahwa garam tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, melainkan terdapat banyak bidang lain yang memanfaatkan garam sebagai bahan penunjangnya. Contohnya aplikasi garam pada bidang industri. Nah, di sini selain itu sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai proses produksi garam dari bahan air laut hingga menjadi bahan garam yang dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual tinggi. Nah, untuk mengenai potensi garam di Madura sendiri, garam ini merupakan senyawa kimia penting yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 15 MPP KEP 2998. Garam merupakan satu dari 9 kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Nah, Pulau Madura sendiri merupakan salah satu sentra penghasil garam terbesar di Indonesia yang mampu menyuplai sebagian besar kebutuhan garam nasional. Kemudian, secara garis besar produksi garam di Pulau Madura dapat dilakukan di Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangkalan. Menurut data KKP 2010, hampir 95% lahan garam di Jawa Timur berada dari Pulau Madura. Sebagian besar garam di Pulau Madura berasal dari produksi garam rakyat. Garam yang diproduksi di Pulau Madura berpotensi diubah menjadi garam berkualitas tinggi. Ketersediaan garam yang melimpah memungkinkan untuk adanya inovasi produk garam menjadi produk nilai jual tinggi. Beberapa produksi turunan garam yang berpeluang dikembangkan di Pulau Madura adalah garam fortifikasi dan peningkatan kualitas garam hingga layak digunakan dalam bidang industri. Saya akan menjelaskan tentang produksi garam. 1. Proses masuknya air laut ke tambak. Cara masuknya air laut ke tambak yaitu dengan memompa air laut menggunakan pompa yang memanfaatkan tenaga angin. Yang selanjutnya air dialirkan ke petak lahan garam yang telah disiapkan. Selain menggunakan pompa, juga memanfaatkan pasang air laut. Masuk dalam proses peminian. Peminian ini dilakukan untuk mengurangi adanya pengotor dalam air laut. Pada tiap kolom peminian akan memiliki kadar dengan B yang berbeda karena air akan secara bertahap melewati kolom 1, 2, 3, dan 4. Perubahan ini terjadi karena adanya evaporasi. Proses selanjutnya adalah meja kristalisasi. Meja kristalisasi adalah media pembentukan garam pada lahan setelah proses lepak air 2 yang diterapkan secara tradisional. Proses kristalisasi garam terjadi pada meja kristalisasi yaitu dengan cara masuknya air 2 dari kolom peminian ke meja kristalisasi secara perlahan-lahan. Ya, kita masuk proses yang terakhir adalah proses panen. Setelah 5-7 hari kristal garam dipanen dengan cara dikais. Saat proses pengaisan, permukaan kristal garam dalam kondisi terendam air 2 dalam 5 cm. Garam mutu baik dihasilkan dengan kondisi seluruh permukaan kristal tenggelam, tidak boleh ada yang menyumbul ke permukaan. Garam pangan atau garam konsumsi merupakan bahan penting dan tak tergantikan pada makanan. Garam banyak dimanfaatkan sebagai penyedap rasa dan pengawet produk pangan. Garam industri. Beberapa turunan garam dimanfaatkan dalam berbagai industri sebagai bahan tambahan penting yang berkontribusi besar dalam industri. Klorin memiliki aplikasi beragam. Klorin adalah
dan gunakan setiap hari. Hal ini dapat dilihat dari pohon klorin yang menjabarkan proses atau alur terbentuknya klorin serta komponen penyusun klorin yang berasal dari garam. Garam farmasi. Garam banyak dimanfaatkan sebagai obat anti radang, anti-inflamasi, dan penghambat bakteri dan lain sebagainya. Garam kosmetik. Garam kaya mineral, penting bagi kulit dan mampu mengembalikan kelembapan kulit. Garam mengandung potasium dan belerang yang mampu menghambat produksi sebum. Garam peternakan. Garam ditambahkan pada makanan dan minuman hewan ternak. Kandungan senyawa penting pada garam mampu meningkatkan nafsu makan dan tingkat pertumbuhan hewan ternak. Garam pertanian. Garam banyak dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman dan pestisida alami yang aman bagi lingkungan.